Oke, selamat datang di Summit Day berapa ya? Kalau nggak salah Day 8 ya. Apa Day 9? Ya pokoknya Day kesekian lah. Kita hari ini bakalan nggak bahas materi guys. Karena ya masa bahas materi terus kan. Kita bahas masalah aspek yang lain dulu hari ini. Nah, apakah sebelumnya share screen saya udah terlihat? Kalau tak kalau terlihat boleh tulis ini dong. Biru gitu biru. Coba ketik biru guys. Kalau udah terlihat. Aman nggak? Oke, aman biru guys. Oke. Yang masih merah coba cek lagi apakah udah aman share screen-nya. Sip. Oh, cek sebentar saya setting dulu. Oke, sebelum kita masuk hari ini ke materi, kita perkenalan dulu dan kita absen dulu ntar. Sebelumnya perkenalkan, saya... Oh ya, sebentar guys. Lupa pakai headset. Hmm, sebentar ya guys ya. Connect. Harusnya bisa connect ya. Oh, nggak bisa. Nah, mantap. Sip, udah connect. Saya ulangi, selamat datang di Summit Day sekian. Hari ini kita bakalan bahas mengenai what next. Apa yang bakalan kita lakukan setelah ini. Sebelumnya, baiknya kita perkenalan dulu ya. Karena mungkin ada yang belum kenal sama saya dan ada yang belum saya kenal. Yang nggak mungkin juga sebenarnya saya kenal semuanya. Oke, perkenalkan saya Andre Wisar Saputra DB. Biasa dipanggil Andre, Bang Andre ke Andre, Kang Andre ataupun sejenisnya. Saya sementara berkuliah di semester 2 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi, semester 2. Saya angkatan 2022, jadi jangan heran kok angkatan 2022 tapi masih semester 2. Ya, betul sekali. Saya adalah salah satu pejuang gap year di tahun kemarin. Jadi buat pejuang gap year di sini tetap semangat, Tuhan bersama anak-anak gap year. Oke, saya ngomong seperti itu karena ya biar teman-teman juga tahu ya. eh, Mimpi itu nggak selamanya langsung terwujud begitu saja. Bisa aja prosesnya lama, bisa aja prosesnya singkat. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Contohnya, kalau dari saya yang saya ambil hikmahnya, ya saya nggak mungkin bisa daftar dan lulus di STIK ini tanpa adanya proses yang begitu panjang. Kalau mungkin tahun lalu ngotot kuliah, ya bisa aja nggak bakal kuliah di sini, nggak bakal merasakan kuliah di salah satu top PTN di Indonesia. Jadi ya semua pasti ada hikmahnya guys. Tetap semangat dan tetap berpositif thinking. Dan jangan lupa bernapas. Oke, mungkin seperti itu perkenalannya udah 100 orang, mantap. Sebelum kita mulai, kayaknya bagusnya absen dulu ya. Kita absen dulu guys. Nah, gimana absennya? Coba tulis jurusan yang pengen kalian dapatkan dan kampusnya di bawah. Silakan di absen. Ntar saya sebutin satu-satu. Dan semuanya kita sama-sama doakan semoga semuanya lulus di jurusannya masing-masing. Dari Pamela SBM ITB mantap, saya tunggu di ITB. Ada psikologi UIN Bandung dari Bismillah Tembus. Ada mesin polban dari Farha, ada ICTAS dari Najwa, ada hukum UI MML. Proteksi tanaman UGM dari Arif Maulana, psikologi USU dari Alia, Ilkom UPN dari Anisya Salsabila, psikologi UNER dari Putri Nur A, teknik industri dari UGM dari Ilham, Faiz dari manajemen UNY, Alia dari TIUGE, Manajemen Unsri Alfia, FKUG, Anastasia mantap, Pojong FK, FTSL ITB Boang, mantap, Sofie, FK UNED, Andreas, Kia Teknus Unan, amin amin ya rabbal alamin, Fisika UI, ada HEFMI Pak ITB dari dia, Hukum UI MML, SBM ITB ya, dan seterusnya banyak banget ya guys ya. Kita aminkan semuanya, semoganya
Semoga semuanya lolos di tahun ini. Semangat, semangat semuanya. Amin. Ya, walaupun agak sedih ya. Saya lihat nggak ada yang ngetik stay di sini ya. Cuman nggak apa-apa. Kita aminkan saja. Oke. Seperti itu hari ini kita bakalan mulai aja tanpa basa-basi panjang lebar. Mungkin materinya nggak banyak-banyak banget ya. Mungkin ntar yang banyak tuh masalah Q&A. Ntar Q&A-nya juga kalau ini saya bakalan dibantu sama abang-abang ganteng lain. Ada Bang Gilang di sini dan kawan-kawan. Oke, saya tampilkan dan Bang Gilang. Ada. Oke, judul hari ini adalah What Next? Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Oke, nih sebelumnya mau sedikit yang mau follow Instagramnya ini. Apa? Well Kampus ada IG-nya, ada Twitternya juga kalau main Twitter atau YouTube-nya buat ngupload record-record yang ada. IG-nya apa aja? Wellcampus.id IG-nya guys. Ya seperti itu. Ntar juga bakalan banyak kuis-kuis harusnya di Instagram ini. Mulai minggu depan. Seperti itu. Biar menemani gak buburit teman-teman sekalian. Oke, stay sulit Kak. Gak ada yang sulit kalau berusaha guys. Oke, yang pertama banget nih, yang harus kita tahu adalah dunia tidak akan berhenti berputar jika Anda mendapatkan warna merah. Jadi harus realistis guys. Kalau kalian udah mendapatkan kegagalan pertama, bukan kegagalan sih ya, kesuksesan yang tertunda di awal kemarin itu, jangan putus semangat dan jangan apa ya bersedih-sedih banget ya, karena dunia itu tetap berputar walaupun kalian mendapatkan ujian seperti itu. Jadi tetap semangat, kita gaspol lagi. Merah warna cinta. Tapi sakit hati Kak ditolak Unpad. Gak apa-apa, ntar keterima kok, amin. SNBT. Kalau nggak milih kampus lain biar Unpadnya sakit hati. Oke, UTBK tersisa 30 hari lagi. Apakah masih ada kesempatan? Kalau dipikir-pikir 30 hari lagi tuh masih berapa ribu jam ya? Dan setiap jamnya itu manusia akan selalu berkembang. Jadi jawabannya adalah apakah masih ada kesempatan? Tentu saja ada kesempatan. Kesempatan akan ada terus di orang-orang yang mau berusaha. Jadi selama kalian masih diberi kesempatan, gunakanlah sebaik mungkin kesempatan itu. Dan masih sangat-sangat mungkin kok guys. Jadi yang merasa putus asa, Kak gimana nih saya belum belajar sama sekali. Saya belum gini sama sekali. Saya belum apa sama sekali. Ya, ayo mulai dari sekarang guys. Karena kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi? Setelah Zoom ini ya silakan masing-masing buka bukunya, buka platform UTBK-nya, buka PDF soalnya dan lain-lain, mulai belajar. Lanjut. Kak Bantai TU. TU itu apa TU? Oh, Bantai itu UTBK. Siap, kita bantai itu UTBK. Ntar di kapan ya pengumuman UTBK ya? Kapan guys? 23 Juni. Oke, ntar 23 Juni kita bikin trennya. Hashtag Bantai UTBK yang mendapatkan biru. Ntar kita repost semuanya. Oh, 13 Juni, sorry, 13 Juni. Ntar kita bikin hashtag Pantai UTBK di 13 Juni. Oke, apa saja yang harus dilakukan sih setelah ini? Selama 30 hari ini apa yang harus kita lakukan? Nih, sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang harus kita lakukan. Minimal banget selama 30 hari terakhir ini. Yang pertama tuh apa? Pertama, tentu saja belajar materi yang belum dikuasai. Nah, buat teman-teman yang masih kesulitan mungkin di paling banyak tuh PKPM ya. PKPM kan kebanyakan banyak materinya. Banyak materi teoritis yang harus dipelajari. Nah, bagi yang teman-teman belum kuasai, belum khatam bener-bener tuh, sekarang lah waktunya buat dihatam. Bener-bener dikuasain gitu. Nggak ada lagi istilah skip-skip gitu. Nah, itu dia. Salah satu kesalahan juga terbesar anak-anak UTBK ya. Kebanyakan tuh ada istilah yang tren tuh namanya skip. Skip subtes PU misal. Skip subtes PK. Skip subtes PM karena yang diprioritasin yang subtes lain gitu. Kalau bisa jangan seperti itu guys. Gak boleh ada yang di skip subtesnya. Kenapa? Karena setiap subtes itu memiliki nilai-nilai yang krusial banget. Kalau
saya buat sebuah kata-kata mutiara, kita nggak tahu subtes mana yang akan menyelamatkan kita di UTBK kali ini. Jadi, perjuangkan semua subtes dengan baik. Oke ya, jangan ada yang nge-skip. Yang kedua, latihan soal sebrutal mungkin. Ntar kita bakalan bahas satu-satu ya. Lalu ada tryout, ada membangun strategi masing-masing, ada berdoa, istirahat yang cukup, dan minta restu orang tua. Nih ada cukupnya saya garis miringnya. Saya pertegas. Artinya ya cukup aja. Jangan berlebih-lebih banget juga ya. Minimal cukup. Maksimal cukup, sorry. Oke, yang pertama belajar materi. Di sini kan ada 7 subtes ya nggak sih, guys? Koreksi kalau saya salah. Sepengingatan saya itu ada 7 subtes. Yang pertama ada PU, PPU, PBM. Ini saya kasih bold nih dua PK, PM karena katanya sih subtes yang paling horor ya. Ada literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Nah, kenapa saya bold ini? Karena katanya orang-orang itu PK sama PM itu yang paling horor. Padahal kita bisa mengambil sudut pandang yang lain guys daripada subtes itu. Dibanding kita melihat PK dan PM itu adalah sebuah subtes yang horor, mending kita pandang kalau PK dan PM itu adalah salah satu peluang kita buat meninggikan skor UTBK kita. Kenapa? Karena di PKPM ini banyak teman-teman lain yang mungkin di luar sana yang kesulitan di sana, di PKPM. Nah, disitulah saat kita buat mengejar skor yang lebih tinggi di PKPM. Jadi jadikan ini sebagai batu loncatan gitu. Jangan jadikan sebagai sebuah ancaman. Oke ya? Jadi mulai sekarang lebih bersahabat dengan PK dan PM. Semakin susah subtesnya, berarti semakin tinggi kesempatan kalian buat dapat skor tinggi. Coba kalian pikir-pikir deh. Kalau misal saya ini dikasih sebuah ujian. Di ujian itu, soalnya diberikan dua pilihan. Mau dikasih soal yang susah di ujian itu, atau dikasih soal yang gampang banget. Ya kalau saya pribadi, kalau memang saya belajar ya, saya bakalan pilih soal yang susah banget. Kenapa? Karena kalau kita pilih ujian yang gampang banget soalnya, berarti kan semua orang bisa ngerjain dong. Lalu bagaimana cara kita buat menunjukkan diri kita kalau semuanya bisa bener? Ya nggak bisa kan? Makanya disitulah gunanya soal yang susah. Disitulah kita tunjukkan kalau kita bisa nih daripada yang lain nih, gitu. Oke? Ada PU. PU gimana Bang belajar PU? PU itu biasanya dasarnya juga harus dari logika matematis sebenarnya. Jadi emang harus yang paling pertama dibangun tuh adalah si ilmu matematik kita. Jadi bangun dulu ilmu matematik kita, ntar si logika penalaran umumnya kita bakalan berjalan juga di situ dengan bantuan si logika matematis tadi. Selain daripada latihan soal, manajemen waktu dan lain-lain. Karena kebetulan PU ini kayaknya subtes yang paling ini ya, speedrun gitu ya. Lumayan cepat waktunya berjalan karena 30 soal 30 menit. Jadi emang yang paling bermain di PU itu adalah manajemen waktu. Oke ya guys. Yang pertama itu adalah manajemen waktu. Terus di pengetahuan dan pemahaman umum nih standar sih ya. Tinggal latihan-latihan soal aja gimana bentuk-bentuknya karena kalau berkaca dari UTBK sebelumnya, kebetulan saya ikut 2 kali UTBK ya. Itu tuh kalau PPU bentuk soalnya itu aja. Jadi kalau bisa semua bentuk soal di try out, teman-teman kuasai gimana cara nyelesainnya gitu. Karena nggak bakalan keluar dari itu doang kok. Gitu. Oke, gimana Bang latihannya? Ya terserah mau lewat PDF soal atau kalau saya paling seneng sih kalau boleh sebut merek dari Pegasus MIPI. Waduh, salam buat MIPI. Itu lumayan membantu buat PPU juga. Kalau ada alternatif lainnya silakan gitu. Terus ada PBM. Nih, kalau untuk PBM, bentar, saya ngambil alat tulis dulu guys. Biar enak saya tulis-tulis aja di papannya kita coret-coret. Nah, kalau
Rekomendasikan sekali buat gimana ya cara nyoret di Canva ya? Bisa nggak ya? Kagak bisa ya? Wah, ya udah kita ini aja guys. Eh, escape-nya gimana? Buat mana tadi? Buat PBM, saya sangat merekomendasikan ngecek media sosialnya Kak Fauzan Arasyid. Ini saya langsung sebut merek karena emang sangat membantu ya. Buat yang nggak kenal Kak Fauzan Arasyid itu salah satu apa ya dibilangnya? Influencer pendidikan di mana tiap tahun tuh beliau ini selalu menemani pejuang-pejuang UTBK buat ini mendapatkan kampus impian. Semoga tahun ini juga masih seperti itu ya. Ini silakan cek aja medsosnya Kak Fauzan Arasyid. Di sana misal di IG itu bakalan ada banyak highlight yang bisa dicek. Jadi teman-teman baca highlightnya itu berisi materi-materi PBM yang sangat lengkap. Sekedar info, saya cuma belajar dari medsosnya Kak Fauzan Arasyid dengan latihan soal tuh udah bisa mendapatkan skor PBM yang lumayan di UTBK. Dengan modal highlight-nya Kak Fauzan Arasyid aja. Atau kalau nggak suka pakai IG, di Twitter juga ada. Tiap tahun harusnya Kak Fauzan tuh bikin tweet ini, hitung mundur UTBK. Jadi tiap hari tuh ada materi yang di post. Kalau misalnya tahun ini ternyata beliau nggak ngepost, berarti tinggal lihat tweet 2023 aja. Gitu. Dengan modal itu aja, PBM udah aman, guys. Yang penting kalian pahamin aja setiap materi yang diberikan. Bahasa Panda tuh di PU atau di PPU kadang suka nemu soal bahasa Panda di PPU terus. Kebetulan tahun lalu di PPU, guys. Dan sekedar info keluarnya di soal terakhir yang sangat mengagetkan, guys. Siapa yang sangka kalau soal Panda keluar di PPU dan di soal terakhir, di mana waktu-waktunya tinggal dikit banget, ya seperti itulah. Jadi bukan cuman hebat-hebatan ngerjain soal yang di situ, tapi gimana mental kita juga dalam menghadapi kejutan-kejutan yang diberikan BP3 gitu. Kita nggak tahu kejutan apa lagi yang bakalan diberikan tahun ini. Kalau tahun 2022 itu kejutannya adalah di hari pertama soal dan jumlah soal dan waktunya itu diubah. Yang awalnya 15 soal 20 menit, tiba-tiba jadi 20 soal 15 menit. Itu kejutan 2022. 2023 mungkin agak aman-aman sih ya. Mungkin kejutannya cuma PU tadi, PPU sorry. Ada soal panda di belakang, itu doang. Sisanya aman-aman aja. Oke. PK. PK belajar dari mana, Bang? Dari buku sekolah boleh, dari platform online boleh, dari Zoom ini pun boleh kalau saya ngadain lagi. Dari manapun boleh belajar PK, guys. Pokoknya dasarnya itu adalah matematik. Matematik SD, SMP, dan SMA. Kalau udah terbentuk logika berpikir matematiknya, ya insya Allah PK itu easy lah. Oke. Ada literasi bahasa Indonesia. Kalau literasi bahasa Indonesia ini, jujur agak ini ya, agak tricky banget ya. Itu tuh yang penting harus bisa memahamin teks dengan cepat dan jelas. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah banyak-banyak baca teks gitu. Banyak-banyak baca koran, artikel, soal-soal yang teksnya panjang biar kalian tuh nggak bosan bacanya. Jadi biasain kalian baca teks yang panjang, jadi nggak bosan. Jangan sampai ntar UTBK teks yang keluar panjang, sedangkan kalian cuman baca-baca teks yang pendek selama tryout ini. Ya ntar kan bosen kan kalau ini. Jadi biasain dari sekarang baca teks yang panjang. Sama kayak literasi bahasa Inggris juga. Namanya aja literasi ya. Berarti 70-80% soalnya itu berupa reading. Untuk grammar itu dikit yang keluar atau bahkan dibilang hampir nggak ada. Kebanyakan banget itu reading text. Jadi kuncinya apa adalah kuncinya perbanyak vocabulary. Perbanyak kata-kata yang kalian ingat gitu. Biar kalau baca teksnya ntar itu bisa dipahamin dengan jelas. Karena bakalan banyak yang keluar kayak sinonim, antonim, atau kata-kata lain yang bakalan apa ya, jarang kita dengar gitu loh. Jadi emang bener-bener vocab kita diuji di situ. Oke, metode banyakin vocabnya gimana bang? Kalau saya sendiri ya, cuman nggak rekomen buat ditiru. Saya ngeprint
Misal seminggu ini ngeprint 1.000 kata dalam bahasa Inggris gitu. Terus saya baca-baca kalau tiap malam mau tidur gitu. Itu kalau mau brutal gitu. Kalau enggak gimana? Kalau enggak mulai baca-baca teks aja, cari artikel bahasa Inggris, harusnya banyak di Google ya. Artikel bahasa Inggris kayak berita, artikel bencana, artikel event dan lain-lain gitu. Itu tuh kalian baca, kalau ada kata yang kalian nggak ngerti artinya, nah itu baru di search di kamus, di Google, di mana artinya. Ntar bakalan ingat gitu. Oh ini ternyata artinya ini. Dengan cara itu lama-kelamaan vocab kalian akan bertambah. Vocabnya yang 3.000 Oxford itu ya, saya pakai yang itu kalau nggak salah ya. Lumayan, lumayan lah. Cuman harus ditingkatin lagi. 3.000 itu harusnya masih kurang sih. Karena kan 3.000 nggak semuanya vocab baru yang kita kenal ya. Ada yang udah lama, ada yang mungkin pernah kita dengar, ada yang belum pernah kita dengar sama sekali. Jadi ya banyak-banyakin aja vocabnya. Cara nembak di lead Bing gimana Kak? Wah, nggak bisa nembak asal-asal sih, harus harus ini ya. Harus eh emang dibaca teksnya. Kalau mau nanya lebih lanjut silakan ntar tanya ke Kak Larasati di grup karena saya bukan sepuhnya kalau bahasa Inggris. Cuman jangan bisa nembak lah, baca dulu teksnya. Gitu. Itu teksnya ntar bahasa Inggris bakalan ini kok apa? Satu teks buat banyak soal. Jadi emang penting banget buat mahamin isi teks soal itu. Kalau kita nggak mahamin satu teks soal itu, kita bakalan ngeskip banyak banget pertanyaan-pertanyaan tiap soalnya. Jadi jangan sampai lah nggak ngerti artinya teks. Minimal tahu dulu apa yang dibicarain di teks. Skor UTBK kakak dulu berapa? Wah, udah lupa saya. Waduh. Coba yang lain kalau ada yang tahu silahkan jawab. Dari Twitter ada, aku juga punya kalau mau. Iya, silakan ntar teman-teman bagi-bagi aja lah ke teman-teman yang lain buat di grup gitu. Kita sama-sama belajar ya. Karena nggak bakalan rugi kok kalau kalian membagi ilmu kalian ke orang lain. Karena belajar yang paling tinggi levelnya itu adalah ketika kita memberikan ilmu kita ke orang lain. Ketika kita membantu orang lain untuk memahami materi itu. Dengan kata lain, kita udah menguasainya. Jadi itu adalah level tertinggi dari belajar. Oke, dan terakhir adalah penalaran matematika. Gimana Bang penalaran matematika? Ini sebenarnya kayak literasi bahasa Indonesia digabung dengan PK ya. Jadi ada teks yang harus dipahamin, ada juga logika matematis yang harus jalan di situ. Nah, itu sebenarnya yang main di sini adalah itu tadi pemahaman teks kita yang awal. Karena eh, pengalaman soal penalaran matematika itu penyelesaiannya gampang banget. 20 detik, 30 detik kelar kalau kita hitung. Apanya yang bikin susah? Yang bikin susah adalah ngertiin apa yang diminta di soal, ngertiin apa maksud dari soalnya, dan ngertiin gimana cara penyelesaiannya gitu. Karena emang sangat sangat inilah abstrak banget bahasanya gitu. Lebih abstrak dari bahasa cewek, dari bahasa Indonesia dan pengetahuan kuantitatif. Jadi pemahaman teks kita juga jalan, logika matematis juga jalan kalau di PM gitu. Jadi jangan heran kalau kalian baca soal PM itu emang agak lama buat ngertiinnya. Emang kayak gitu wajarnya guys. Harus baca baik-baik dulu, terus baru dikerjakan gitu. Dan itu nyambung biasanya. Soal nomor 1 sampai 3 buat satu teks, 4 sampai 6 buat satu teks. Jadi ntar kalau nggak bisa ngerjain nomor 1, nggak bisa ngerjain nomor 2. Nggak bisa ngerjain nomor 2 berarti nomor 3 nggak bisa dikerjain juga gitu. Dan biasanya terurut ininya, kesulitannya. Jadi soal pertama itu masih gampang lah. Pertanyaan kedua lumayan sulit, pertanyaan ketiga baru paling sulit. Bang, tahun lalu abang ngerjain semua nggak PM? Enggak, bang. Saya cuma ngerjain 10 dari 20 soal kalau nggak salah. Sampai diketawain pengawas ya guys ya. Soalnya teman-teman yang lain pada jawab 20 dari 20. Saya cuma ngerjain 10 dari 20. Sisanya gimana bang? Sisanya nembak dengan cara yang out of the box gitu. Saya ngerjain cuman tiap tiap teks yang pertanyaan gampang guys. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit udah nggak saya kerjain soalnya sulit. Nggak sulit sih, waktunya yang terbatas. Oke, PKPM skor berapa bang?
eh adalah ya lumayan lah buat masuk stay kah. Latihan soal. Nah, yang kedua adalah latihan soal. Ini teman-teman bisa latihan soal di platform online pertama. Mau dari Pahamify, wah saya sebut merek nih nggak apa-apa ya. Senius, Ruang Guru, Cerebrum, Alfastud, dan semuanya lah pokoknya. Dimanapun kalian bisa belajar. Mau yang gratis, mau yang online. Terus ada buku. Kalau kalian punya buku TBK, kalau bisa dipakai-pakai guys. Jangan sampai buku kalian cuma terpajang di lemari. Jadi pengusir kecoa, jangan sampai ya. Jadi bukunya kalau udah dibeli, usahain dipakai karena buku itu cuma dipakai buat sekali seumur hidup. Setelah itu bakalan ya udah, bakalan disimpan aja. Jadi jangan sampai sia-sia beli buku. Rekomendasi doa yang manjur Bang, dua orang tua, dua keluarga, dua kakak, adik, om, tante, guru, dan lain-lain. Ada PDF soal juga kalau kalian punya PDF soal teman-teman biasanya di Twitter banyak tuh yang bagiin kayak PDF soal PK, PDF soal bahasa Inggris gitu-gitu banyak tuh. Tinggal kaliannya aja yang mau apa nggak ngerjain soal gitu. Bahkan dari grup sosmed welcampus.id pun ntar banyak latihan soal yang kita kirim ya. Jadi pantengin aja terus. Sip. Oh iya, yang nanya, seberapa banyak sih? Wah, seberapa banyak sih Bang latihan soal yang harus kita kerjakan setiap hari? Ya itu bebas, mau segimana. Pokoknya sampai capek lah gitu. Kebetulan kan kalian udah mau lulus SMA kan? Kalau udah UAS ntar nggak ada lagi ini kegiatan yang penting-penting dilakukan di SMA. Jadi ya nggak ada lagi waktu yang terbuang buat hal lain. Jadi ya harusnya latihan soalnya bisa dimaksimalin lagi, diperbanyak. Minimal adalah paket-paket soal yang dikerjain tiap hari. Jangan sampai nge-skip gitu. Ini tryout. Banyak platform yang bisa digunakan, mau gratis maupun berbayar. Itu ada banyak banget di IG, guys. Dengan syarat paling kayak share ke 5 teman kalian gitu-gitu. Banyak kan? Tinggal kaliannya aja yang eh, bergerak. Kebetulan sekadar info tahun lalu itu saya persiapan UTBK bermodalkan platform-platform dengan tryout yang gratis, guys. Saya hampir banget, nggak sering banget ya, hampir nggak pernah buat tryout premium. Paling sekali, 2 kali, atau 3 kali top up doang. Kalau emang lagi butuh ini, lagi butuh tryout tambahan. Jadi misal kayak, ah saya hari ini galau banget nih, pengen tryout lagi, ya udah baru saya top up lagi buat tryout. Kalau enggak ya pakai gratis aja, kenapa enggak gitu. Selama ada pembahasan, selama bisa ngerjain, ya why not? Kalau Pegasus iya bayar, Pegasusnya iya. Ingat, kerjakan seolah-olah kamu sedang UTBK. Nah ini yang perlu saya tekankan sekali lagi guys. Kerjakan semua tryout teman-teman seolah-olah sedang UTBK. Saya tahu kebanyakan dari teman-teman tuh pasti kalau ngerjain tryout ada yang nge-skip subtes. Misal kayak MIPI, MIPI itu kan bisa di-skipkan subtesnya, langsung kelar gitu satu subtes. Nah itu jangan guys, jangan di-skip. Yang kedua pasti ada yang ngerjain soal sambil makan, nyemil, apalagi makan durian tuh, waduh. Atau bahkan sambil rebahan, ada juga kan, sambil naik motor, wah jangan sampai ya. Sambil berkegiatan dan lain-lain jangan sampai. Apalagi sambil tarawih ya, waduh dosa tuh. Jadi kerjakan seolah-olah kamu sedang UTBK. Kenapa? Karena perlu kalian ingat guys, Kak, kalau ngerjainnya nggak langsung sekali duduk itu gimana, Kak? Nah, untuk mungkin 15 hari pertama nggak apa-apa kalau teman-teman masih nggak kuat buat ngerjain sekaligus sekali duduk gitu. Mungkin hari ini saya ngerjain 4, besok saya kerjain 3 subtesnya. Atau paginya saya kerjain 4 subtes, malamnya 3 subtes gitu. Itu untuk 15 hari pertama nggak apa-apa lah teman-teman melakukan itu. Cuman untuk 15 hari terakhir UTBK, kalau bisa banget, nih saya sarankan banget teman-teman tuh ngerjainnya sekali duduk. Jadi gimana sekali duduk? Sekali duduk langsung ngerjain 7 tes. Jadi sekali ngerjain semuanya kelar satu TO itu. Kenapa?
Karena kalau perlu saya tekankan di UTBK nanti itu kondisinya sangat amat sulit ya. Sulitnya gimana Bang? Kebanyakan itu pengawas nggak ngebolehin minum satu. Minum aja nggak boleh, apalagi makan. Itu nggak boleh minum, nggak boleh makan. Terus apalagi ya? Dengan ruangan UTBK yang begitu dingin, yang bisa bikin ngantuk. Terus dan yang terakhir itu adalah istirahat tiap subtesnya cuma 30 sampai 60 detik kalau nggak salah. Jadi bayangin kalian kelar PK masih ngos-ngosan, udah disuruh ngerjain PM lagi. Nah, kalau nggak terbiasa bakalan eh, modar ntar di ruangan. Jangan sampai kan ntar muntah-muntah di luar ruangan gitu. Jadi ya, ya itu membiasakan diri teman-teman. Itu waktunya tiap subtes atau tiap soal Kak, tiap subtes. Jadi ntar misal nih, ntar kita bahas deh di ada nih teknisnya. Cuman singkatnya pergantian subtesnya itu sekitar 30 sampai 60 detik. Jadi nggak bisa lama-lama. Nggak bisa ngisin ke WC dulu. Nah itu juga teman-teman nggak boleh lagi izin ke WC selama pengerjaan. Jadi ya ya emang bener-bener duduk gitu. Nggak boleh kemana-mana. Ada yang boleh bawa minum, ada yang nggak. Iya tergantung ini panitianya juga panitianya. Cuman jangan sampai kan nggak boleh ya antisipasi guys gitu. Boleh bawa boleh ngantongin nasi Padang. Kalau ngantongin nasi Padang boleh nggak, Bang? Boleh, yang penting dibagi-bagi ke pengawas. Canda guys. Ntar makan nasi Padangnya habis kelar UTBK gitu. Kalau hasilnya mantap kan. Ya kapan lagi kan makan nasi Padang dengan bawaan hati yang bawaan hati yang begitu seneng habis UTBK ngebantai soal PKPM. Wah, bisa pergi nggak? Terus kalau emang bener-bener kebelet, gimana Kak? Nggak tahu ya kalau emang bener-bener yang sampai mau pipis di celana gitu atau buang air besar nggak tahu juga ya. Soalnya nggak ada kasus seperti itu sih. Ya kalau bisa janganlah, karena ini kan eh, krusial banget gitu masa depan teman-teman semua. Nah tuh kata Sidan Alvarez, saran yang sangat amat mantap sekali, pakai Pampers. Nggak salah, emang bener pakai Pampers kalau mau. Karena emang sepenting itu waktu yang berjalan. Bayangin kalau kalian ke WC, kalau buang air kecil, apalagi kalau buang air besar, butuh waktu 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit itu bisa satu subtes loh. Kalau satu subtes kalian nol atau cuma dapat 300 gimana dong? Ya jangan sampai kan, gara-gara kebelet doang. Oke ya. Terus itu tadi, kerjakan seolah-olah kamu sedang UTBK. Jadi ya biar tadi tuh yang si siapa sih nanya ini, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita biasakan dari sekarang ngerjainnya dengan format UTBK yang benar gitu. Oke, Bang, di rumah saya ribut, Bang. Ya kalau bisa kasih tahu rumah ininya, orang rumahnya. Pak, Mah, Ayah, Bunda, Kakak, Adik, Om, Tante, saya lagi mau UTBK nih, mau memperjuangkan masa depan saya. Saya mau tenang dulu ya di kamar selama 3 jam gitu. Ya nggak apa-apa gitu kan, boleh. Biar kalian benar-benar fokus. Oke? Selanjutnya ada jangan kebanyakan coba-coba tryout tetapi tidak direview pembahasannya. Nah, kebanyakan kayak gini nih. Apa tuh? FOMO atau FOMO. Kebanyakan pejuang-pejuang bocil-bocil UTBK tuh FOMO banget lihat temen-temennya TO semua gitu. Ya, mendingan FOMO sih daripada nggak FOMO ya. Cuman, ya tetap aja. Kalau cuman FOMO doang, ngerjain TO doang, ya mending kalau ngerjain TO-nya bener-bener kayak seolah-olah sedang UTBK. Kalau ngerjain TO-nya udah nggak niat, cuman FOMO doang, dan yang paling penting nggak dibahas pembahasannya. Nah, itu rugi banget tuh. Jadi, manfaatkan pembahasan yang ada. Kita try out bukan cuman buat latihan soal, kita juga try out buat eh, nambah ilmu kita dengan cara baca pembahasan. Gitu. Oke? Jadi, gunakan pembahasan try out sebaik mungkin. Di review terus, jangan sampai ada soal yang nggak ke review. Cara mereview TO gimana, Kak?
tiap orang beda ya. Ada yang mau nyatet. Kalau saya nggak nyatet karena waktunya udah 30 hari terakhir lagi, jadi cuman baca-baca sambil rebahan doang kalau nggak. Kalau lagi mager duduk kan, bisa sambil rebahan ngeliat HP gitu, baca-baca. Atau misal kalau PKPM ya sambil ngotret gitu, dikotret ulang gitu gitu. Boleh. Kalau mau dicatat juga boleh kalau misal teman-teman mau catat. Ya tiap orang beda-beda lah caranya. Yang penting tahu cara kerjanya soalnya. Itu yang paling penting dipahamin. Gimana ide soal yang diberikan dari pembahasan. Oke, jangan lupa review pembahasan. Yang terakhir nih mindsetnya harus ditanamkan nih. Semakin sulit soal TO, berarti semakin bagus. Sama aja kayak sebuah pedang, semakin panas api yang kalian gunakan untuk menempa, maka semakin tajam pedang yang kalian hasilkan. Memang terasa sangat menyakitkan di awal, cuman lama-lama tuh hasilnya bahkan kalian rasakan sendiri. Jadi gitu, coba cari-cari soal TO yang sulit, tapi dengan catatan relevan. Jangan sampai sulit doang tapi nggak relevan sama UTBK. Ada beberapa tuh TO yang menurut saya agak kurang. Jadi hindari TO-TO yang kurang relevan. Yang terakhir ada membangun strategi masing-masing yang seperti saya bilang ya. Pemenang adalah mereka yang menyadari kekurangan dan segera memperbaikinya. Contohnya apa, Bang? Wah, contoh mulu nih. MIPI relevan nggak, Bang? Yang bisa saya pastikan tuh MIPI, ruang guru, senior itu relevan. Yang lain saya nggak nyoba sih, jadi ya nggak tahu ya guys ya. Silakan aja teman-teman coba lah. Kelihatan kok kalau misal TO yang kurang relevan tuh seperti apa. Biasanya tipe soalnya beda sendiri gitu dari platform-platform lain. Jadi ya jangan cuma ngerjain juga, tapi lihat juga tipe soalnya apakah relevan atau enggak. Oke? Sip. Oke, nih tadi. Pemenang adalah mereka yang menyadari kekurangan dan segera memperbaikinya. Gimana maksudnya tuh, Bang? Contoh nih, saya. Saya itu kalau boleh jujur paling apa ya? Trust trust skill sama skill saya sendiri. Saya trust isu sama skill saya sendiri. Skill dalam menghitung saya itu saya sangat eh, kurang percaya gitu. Kadang saya nggak percaya kalau hasil hitungan saya udah benar, atau kadang saya nggak percaya kalau ide saya udah benar gitu. Itu itu kekurangan saya yang pertama. Yang kedua mungkin saya kekurangan dalam menghitung karena trust isu skill tadi. Jadinya saya buat ngotret soal, ngitung soal, nyoret soal, nyakar soal atau apalah istilahnya ya, ngitung gitu. Itu agak lama. Buat ngaliin aja kadang lama gitu. Nah, karena saya sadar saya sangat lambat dalam menghitung rumus ataupun menghitung angka, makanya saya di 5 hari terakhir UTBK itu latihan pemanasan dengan cara apa ya namanya? Kayak latihan inilah ngotret gitulah, sempo apa ya namanya? Latihan perkalian gitu. Jadi misal saya diberikan pembagian 100.000 52 sekian dikali dengan 256 3.200 bla 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 gitu. Jadi ntar saya kaliin, saya kasih timer, targetnya misal perkalian perkalian 5 digit kali 5 digit 10 soal selesai dalam waktu 1 menit gitu-gitu. Jadi emang bener-bener saya dedikasikan waktu saya buat memperbaiki kekurangan saya itu, biar saya bisa cepet ngitungnya. Alhasil apa ya lumayan PK-nya kemarin gitu, karena cepet potretnya. Jadinya PK-nya dapat 14 dari 15 soal, gara-gara latihan ngotret gitu. Karena banyak juga yang dikotret di PM ya, angka-angkanya itu yang banyak dimanipulasi. Jadi harus cepet-cepet gitu. Kalau kalian punya kekurangan lain yang kalian sadari, ya sekaranglah waktunya buat memperbaiki itu. Misal, Bang, saya kekurangan di MTK nih, Bang. Saya materi ini masih sulit ya. Disitulah waktu kalian sekarang buat memperbaiki hal itu. Bang, saya vocabnya bahasa Inggris kurang ya. Ya harus kalian perbaiki dari sekarang gitu. Jadi coba kalian sadari apa sih kekurangan kalian selama ini gitu. Nah, jangan cuma disadari tapi diperbaiki juga. Sering lupa rumus bagaimana tuh, Kang? Biasanya sering lupa rumus tuh satu karena rumusnya jarang dipakai. Nggak mungkin kan misal kita nih lupa nama, jangan nama pacar deh. Nama temen kalian yang tiap hari ketemu,
Kenapa nggak pernah lupa nama teman-teman kalian yang tiap hari ketemu? Ya karena kalian tiap hari nyapanya. Ya sama aja kalau rumus. Kenapa kalian bisa lupa? Karena jarang disapa rumusnya, jarang digunakan. Jadi ya gunakan terus rumusnya. Satu. Yang kedua, kalau emang masih lupa lagi, coba pahami penurunan dari rumus itu. Biasanya dengan memahami asal-usul rumusnya, kita bisa ingat gitu. Oke? Jadi tadi sering sapa-sapa rumusnya. Atau yang kedua, kenali asal-usul rumusnya. Biar kalian hafal. Makin mesin susah gampang. Oke ya. Untuk pertanyaan yang aneh-aneh dulu ntar saya jawab. Kita jawab dulu yang mengenai ini. Nah, selanjutnya. Oh iya, tadi yang ini ya. Belum ya. Ada berdoa. Jangan lupa berdoa juga guys. Karena walaupun usaha kalian udah 100%, kalau kalian gak berdoa, ya sama aja gitu. Istilahnya, kesuksesan itu adalah perpaduan antara kesempatan yang datang, kesempatan yang datang, usaha kita, dengan doa kita. Gitu. Jadi tiga faktor itu yang bermain di dalamnya. Terus istirahat yang cukup sama minta restu orang tua. Jangan lupa minta restu sama keluarga gitu. Nggak harus orang tua juga ya. Misal bisa om, tante, guru-guru, atau teman-teman yang pernah kalian sakiti itu jangan lupa minta maaf guys. Karena doa-doa dari teman-teman dan semua kerabat kita itu sangat amat penting sekali gitu. Bang, kenapa bang kita harus berdoa? Ya bayangin, kalau misal kita udah 100% siap UTBK, tapi misal eh, pas UTBK-nya ada sesuatu yang terjadi, misal teman saya pernah kejadian nih, sedikit, sedikit cerita. Teman saya itu adalah salah satu eh, siswa tercerdas di kota saya dulu waktu saya SMP maupun SD. Tuh kalau dibandingin sama saya tuh levelnya udah langit dan bumi. Beliau juga salah satu yang memotivasi saya sampai saat ini untuk terus belajar. Tapi ketika UTBK, beliau tuh mengalami kendala. Beliau kebetulan akselerasi juga, jadi lebih cepat UTBK-nya setahun. Pas UTBK, beliau tuh kehilangan HP, HP-nya jatuh. Apa yang terjadi? Ya, bayangin kalian mau UTBK tapi HP kalian hilang. Antara mikirin soal UTBK dan HP kaliannya hilang. Mumpung-mumpung kalau HP-nya cuman ya itu agak sorry, agak ya bisa dibeli lagi. Tapi kalau HP-nya HP mahal gitu, guys. Wah, pusing tuh, guys. Apalagi kalau cicilan kan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dihindari selama UTBK langsung. Gimana caranya ya? Salah satunya dengan berdoa gitu. Berharap kalau nggak ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh selama UTBK. Karena yang seperti itu nggak bisa kita kontrol, guys. Nah, ini skor UTBK, skor tryout 300 versus skor eh, UTBK 700. Ini saya kasih keterangan dulu ya. Gimana cara nulisnya ya di sini di Canva? Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa ya, guys. Kita copy aja. Eh, ini saya kecilin. Ini saya kasih perumpamaan dalam bentuk grafik ya. Ini skor 300. Ini skor 300 deh, starting dari sini. Terus, waduh, kok nggak mau di copy? Nah, ini skor 700. Nah, oh, banyak banget tuh yang nanya. Nggak saya jawab. Ntar saya jawab, guys. Nah, nih. Kira-kira yang mana, guys, yang bakalan lulus? Yang 300 apa yang 700? Kalau dilihat dari grafik. Ya, 100 untuk Abdullah. Tentu saja yang lulus ada yang 300. Kenapa? Nah, di sini yang perlu kita pahami, guys. Start yang paling belakang, start paling belakang bukan berarti finishnya juga, guys. Itu yang perlu kalian ingat. Saya ulangi, start paling belakang tidak berarti finishnya juga paling
belakang. Oke? Bang, gimana caranya kalau saya start paling belakang, terus saya pengen finish paling depan? Gimana saya buat ngelambungin peserta-peserta yang ada sebanyak 799.999 orang gitu? Gimana saya buat ngelambungin orang sebanyak itu? Ya, dengan meningkatkan akselerasi kecepatan kalian yang pertama. Yang kedua adalah konsisten. Coba kita lihat dari grafik ini ya. Ini emang ngelek-ngelek kah? Iya kah? Kalau saya aman sih. Nah, ini udah ke record nggak ya? Oh, udah guys. Kaget saya. Nah, coba kita lihat dari grafiknya dulu. Kita start di, misalkan sumbu X ini adalah hari eh, hari apa ya? Persiapan UTBK kalian gitu. Dari hari nol gitu. Di sumbu 0,0. Di hari nol, si skor 700 ini udah di atas banget nih dibandingkan si skor 300 yang masih di bawah banget nih, masih ecek-ecek banget nih. Tapi kalian lihat nih, si skor 700 mungkin konsisten dianya ya, sesuai tugasnya, ya emang harus konsisten kan gitu. Jadi si 700 ini mempertahankan konsistensinya, mempertahankan skornya udah yang udah tinggi dari awal gitu. Itu oke banget buat yang skornya udah tinggi ya. Nah, gimana tugasnya si skor 300 ini? Si orang yang dapat 300 ini. Nah, biar dia bisa melambungin si skor 700 ini, si kecepatannya, kecepatan mendapatkan ilmunya gitu, atau usahanya itu diperbanyak. Alhasil apa? Yang awalnya dia cuman nih mendekati nol nih skornya, tuh bergerak seperti grafik eksponensial ke atas. Yang mana ya seperti yang kita lihat nanti endingnya, si yang 300 ini bakalan happy ending. Dan si 700 ini ya semoga happy ending juga ya gitu. Jadi kesimpulannya apa, Bang? Nah, kesimpulannya, jika teman-teman merasa skor UTBK, skor UTBK, skor tryout teman-teman masih rendah, itu tuh yang pertama teman-teman lakukan adalah harus konsisten. Ketika teman-teman yang lain, peserta-peserta yang lain, lawan-lawan yang lain yang skornya lebih tinggi itu berlari, teman-teman juga harus berlari dengan kecepatan yang minimal banget sama gitu. Bang, tapi kalau sama-sama berlari nih, sepeda A sama sepeda B, si A di depan, B di belakang, sama-sama berlari, sama-sama ya berlari lah. Itu kan nggak bakal dilambungin kan si A. Bener gak sih? Si B bakalan tetap di belakang. Bener nggak? Ya bener. Karena konsistensi itu cuman membuat gap antara kita dengan peserta lain yang ada di depan kita itu nggak semakin jauh gitu. Jangan sampai kalau mereka berlari kita berjalan ya makin tertinggal kitanya. Itulah yang terjadi sekarang gitu. Kenapa skornya 300 dan 700? Karena yang si 300 tetap jalan, sedangkan yang 700 tuh malah berlari. Ya makin jauh dong gapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara buat ngelambungnya? Kalau kita udah bisa menyaingi gitu, kita nggak buat gap begitu jauh. Ya dengan cara lebih ekstra. Ketika si 700 ini lagi istirahat, ketika peserta-peserta lain, lawan-lawan kalian sedang tertidur pulas gitu. Nah, disitulah waktu kalian buat ngelambungin mereka gitu. Jadi gunakan waktu kalian lebih ekstra gitu. Ketika yang lain istirahat, kalian harus tetap berlari agar bisa dikejar gitu. Bang, capek dong. Ya, capek dong. Itulah konsekuensinya kalau startnya agak di belakang, guys. Mohon maaf. Nah, makanya tugas kalian ya harus terus berlari. Oke? Bisa nggak, Bang? Ya, tentu bisa lah. Oke? Jadi itu tadi, kalau teman-teman merasa skor teman-teman masih berada di belakang banget, ya cobalah mulai lebih belajar ekstra daripada peserta-peserta yang lain. Jangan malah dibandingin, kayak, ah, mereka ini dapat 700 karena emang mereka belajarnya 8 jam sehari. Ya udah saya dapat 400 ya, ya memang karena cuma belajar 4 jam sehari. Ya, jangan digituin juga, jangan terima-terima aja. Ya kalau teman kalian yang udah tinggi belajarnya 8 jam sehari ya, kalian belajarnya 10 jam sehari gitu. Jangan mau kalah pokoknya. Oke? Jadi itu lebih dicepatkan akselerasinya.
Nah, selanjutnya haruskah bimbel? eh, Bimbel tuh cuman salah satu alat buat teman-teman mencapai suatu target yang kalian setting. Tapi nggak wajib kok. Jadi istilahnya kalau di kimia itu ada namanya katalis, mempercepat reaksi. Nah, si bimbel ini cuman sebagai katalis. Bisa nggak suatu reaksi tanpa katalis berlangsung? Bisa. Cuman apa? Cuman lama reaksinya terjadi. Nah, gimana biar cepat reaksinya ya pakai faktor-faktor yang lain tadi. Seperti konsistensinya dijaga, kecepatannya dijaga, akselerasinya ditambah gitu. Jadi kesimpulannya nggak harus bimbel. Tapi kalau bimbel ya oke lah, lebih bagus lagi. Jadi buat teman-teman yang bimbel ya manfaatkan dengan baik kesempatan yang udah diberikan, yaitu bisa dapat bimbel dengan aman, nyaman, dan sentosa. Buat teman-teman yang nggak bimbel, jangan putus asa, jangan insecure, karena ya nggak ada yang menjamin siapa yang lolos gitu. Ya mungkin aja lolos kedua-duanya kan. Kebetulan saya juga nggak bimbel-bimbel offline ya selama tahun lalu ya. Cuman modal ini. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, aduh jatuh. Teman-teman yang nanya, Bang, kemarin bimbel di mana? Mungkin saya bisa jawab saya nggak bimbel untuk UTBK ya. Kalau untuk tes lain, emang saya ada bimbel. Mungkin bimbel kayak buat tes kedinasan ada kemarin sama sama bimbel buat tes eh Busan gitu. Cuman buat UTBK tuh kayaknya bisa dibilang eh 90% belajar dari diri sendiri. Belajarnya dari otodidak. Bang pakai buku apa? Saya nggak pakai buku pas tahun lalu. Jadi pure bener-bener dari HP dan laptop doang guys. Jadi yang bilang nggak bisa lulus cuman bermodalkan ini belajar online itu salah besar. Saya sudah membuktikannya dan giliran teman-teman buat membuktikannya tahun ini. Oke, itu masalah ini. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang, Teo berapa kali seminggu? Nah, ya, yang buat nanya Teo berapa kali seminggu, saya kemarin settingnya 2 kali seminggu, guys. Misal saya TO-nya di ruang guru sama di Pahamify. Berarti misal hari Senin nih. Senin saya tryout ruang guru, Selasa saya latihan soal atau Selasa saya belajar materi kalau masih ada materi yang belum saya pelajari. Rabu saya latihan soal dari materi yang saya pelajari hari Selasa. Kami saya tryout lagi di MIPI, misal ya platformnya bebas platform apa saja gitu. Jumat saya materi lagi, Sabtu saya latihan soal dari materi yang saya pelajari sebelumnya. Minggu ya bebas-bebas aja mau belajar mau istirahat gitu. Nah, di minggu selanjutnya itu bakalan keluarkan pembahasannya kan dari dua tryout yang kita kerjakan. Nah, sebelum kita mulai tryout lagi, misal nih Senin saya ruang guru tryoutnya. Nah, sebelum saya mulai tryout kedua ruang guru, tryout pertama udah harus saya review ulang pembahasannya. Jadi jangan mulai lagi tryout berikutnya kalau pembahasan yang sebelumnya belum diselesaikan semuanya. Oke? Jangan FOMO-FOMOan gitu. Jadi selesaiin dulu pembahasannya. Jadi kesimpulannya saya tryout 2 kali seminggu. Jangan kebanyakan juga, jangan terlalu sedikit. Gitu. Kalau udah mendekati UTBK, kadang lebih di-push lagi ya. Kadang 3 sampai 4 tryout seminggu gitu. Atau bahkan tiap hari kalau udah mendekati UTBK. Bebas. Itu preferensi teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, strategi masing-masing itu ada pada teman-teman. Kita nggak tahu kapasitas dan kemampuan teman-teman kayak gimana. Jangan sampai ada yang udah 3 kali tryout terus modar gitu kan. Kita kan nggak tahu kan. Jadi kembali lagi ke kapasitas teman-teman. Gimana sanggupnya. Ntar saya bahas blognya gimana. Kita tanya dulu ini dulu. Bahas dulu yang apakah jadwal UTBK mempengaruhi skor. Ini banyak banget yang nanya, apakah jadwal UTBK mempengaruhi skor? Bisa dibilang 90% tuh iya. Mohon maaf banget, tapi jawabannya iya. Kenapa? Jangan jangan dihujat dulu ya guys. Ada alasannya. Alasan yang begitu logis. Nah, di UTBK ada namanya sistem IRT atau Item Responsive Theory. Ya, Item Responsive Theory itu menggunakan sistem di mana penilaian setiap soalnya itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Nggak kayak
ujian-ujian yang lawas yang mungkin nilainya cuma plus 4 min 2 nol gitu. Kalau sekarang sistemnya itu nilainya variatif. Di mana ditentukan nilainya? Bagaimana cara menentukan berapa besar nilai pada soal ini gitu? Dengan cara membandingkan banyaknya peserta yang menjawab benar dengan banyaknya peserta yang menjawab salah. Dibandingkan setiap soal. Misal nih, saya punya dua soal nih. Soal pertama dan soal kedua. Soal pertama itu yang bisa jawab 10 dari 50 orang. Jawab benar ya. Sedangkan soal kedua itu 49 orang dari 50 orang itu menjawab dengan benar. Kira-kira yang mana yang dikategorikan soal yang susah? Ya, soal nomor pertama. Artinya, soal nomor pertama susah, skornya juga lebih tinggi gitu. Yang pasti lebih tinggi dari skor soal kedua. Eh, Rincian berapa nilai tepatnya itu kita nggak tahu. Itu perhitungannya sama IRT karena emang banyak banget variabel yang dirumuskan di situ. Jadi ya yang cuman kita tahu itu adalah soal pertama lebih tinggi bobotnya dari soal kedua. Kalau dari kasus yang tadi contohnya. Jadi artinya apa? Nah, tapi ada catatan. Si IRT ini itu dibandingkan dengan sesama paket soal yang sama. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan paket soal yang berbeda. Nah, gimana Bang? Tiap jadwal, tiap sesi, jadi misal hari pertama sesi pertama, dengan hari pertama sesi kedua, itu tuh paket soalnya udah berbeda. Jadi paket soal yang sama diberikan kepada peserta yang waktunya persis banget pada ngerjain soal itu juga. Jadi misal saya ngerjain UTBK pada hari Senin nanti pagi. Berarti semua orang yang ngerjain UTBK Senin pagi nanti itu tuh mendapat paket soal yang sama. Kalau ada yang dapat sesi siang itu tuh udah beda lagi paket soalnya. Nah, tiap paket soal itu memiliki IRT yang berbeda. Jadi tiap tiap soal itu dibandingkan terhadap paket soalnya sendiri-sendiri. Jadi IRT hari pertama, sesi pertama, IRT hari kedua, sesi kedua, IRT hari ketiga, sesi pertama, sesi kedua, IRT hari pertama, sesi kedua, ketiga, dan seterusnya gitulah. Pokoknya setiap sesi itu beda IRT-nya. Jadi kalau ditanya apakah jadwal UTBK mempengaruhi skor? Iya, karena skor IRT tiap hari bahkan sesi itu berbeda. Cuman satu sesi yang sama yang memiliki skor IRT yang sama. Dan apakah sepenting itu? Iya, sepenting itu. Makanya ntar setelah ini saya bakal bahas gimana sih caranya daftar yang baik dan benar agar skor kita insya Allah di atas ekspektasi kita. Amin. Karena jujur nih, saya adalah salah satu korban si IRT ini tahun 2022. Sedikit cerita, tahun 2020 itu adalah tahun terkelam saya ya, di mana itu tuh kalau boleh cerita, saya udah mempersiapkan UTBK itu dari kelas, kalau UTBK-nya dari kelas 11 awal. Itu udah mulai tryout-tryout. Dengan ya lumayan lah skornya. Tapi ketika pas UTBK, saya milih hari kesekian, sesi kesekian. Nggak usah saya sebutin kapan harinya ya. Itu saya milih hari ke itu karena emang di hari-hari yang lain tuh saya ada jadwal yang lain, tes yang lain. Makanya saya nggak bisa milih hari yang lain. Nah, pada hari itu, sesi itu, saya sudah mengerjakan lumayan banyak soal. Lumayan, lumayan. Lumayan banyak soal dibandingkan teman-teman lain yang berada pada jadwal yang lain. Mungkin pada hari yang berbeda atau sesi yang berbeda. Tetapi ketika pengumuman skor UTBK keluar, guys. Jeng, jeng, jeng. Oh, ngelag ya? Udah enggak ya? Apa udah ngelag? Udah enggak? Oke, udah enggak ya? Nah, ketika skor UTBK keluar, jeng, jeng, jeng. Keluarlah angka 300 dan 400 tuh. Dan kawan-kawannya. Kenapa? Ya, saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena IRT-nya rendah pas itu. Adalah alasan yang logis memang buat ngejelasin kenapa skornya itu rendah. Walaupun sudah banyak banget jawabnya. Tapi perlu sekali lagi catatannya. Walaupun IRT-nya sekecil apapun, tapi kalau misal teman-teman bisa jawab semua soal dengan benar, ya
nggak ngaruh gitu. Oke? Jadi kalau teman-teman bisa ngerjain semua soal dengan benar ya nggak usah lah dipikirin masalah jadwal UTBK ini gitu. Cuman kalau teman-teman belum yakin bisa bener semua ya kalau bisa ya di nge-lag. Apa iya guys nge-lag? Kalau nge-lag saya ganti jaringan dulu. Halo, apakah nge-lag guys? Coba ketik satu kalau kalau nge-lag patah-patah. Iya kah? Saya ganti jaringan dulu kalau gitu. Mana ya jaringan saya? Lang, lang, lang. Buta Udah anda, FPI oh lang. udah aman, siap. Kalau udah, oke nggak jadilah kalau gitu saya ganti. Jadi saya ulangi jadwal UTBK itu sangat penting guys. Saya salah satu korban dari jadwal UTBK yang gagal ini. Walaupun saya udah mempersiapkan dengan matang, jawab soal dengan sangat amat antusias dan semangat sekali. Ternyata ya, ya Tuhan berkehendak yang lain gitu. Ternyata skornya ya rendah banget, pakai banget bang. Emang soal per sesi itu sama ya? Kayak hari pertama, sesi pertama. Iya, seluruh Indonesia itu soalnya sama semua. Yang ngerjain hari pertama, sesi pertama. Kalau sesi kedua gimana? Ya sesama sesi kedua hari pertama yang sama soalnya se-Indonesia gitu. Besoknya lagi ya udah, sesi pertama ya se-Indonesia, sesi pertama ya sama semua soalnya. Jadi kalau misal ada dua gelombang dengan masing-masing gelombang itu 7 hari UTBK, berarti kan 7 hari UTBK karena dua gelombang 14 hari. Dengan tiap hari itu misal ada dua sesi, berarti kan ada 28 sesi nggak sih? Bener kan? Berarti ada 28 paket soal yang bakalan muncul nanti di UTBK kali ini gitu. Kalau udah daftar gimana Bang? Ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah kalau udah daftar guys. Yang salah itu kalau nggak belajar. Oke? Soal perses itu beda jadinya. Jadi IRT-nya beda. Dan kalau ada yang nanya, Bang, apakah benar? Oh ya, tadi ada yang nanya nih, benar. Apakah benar ketika harinya makin belakang itu soalnya makin sulit? Nggak bisa saya katakan 100% salah, tapi nggak bisa saya katakan juga kalau 100% benar. Kalau saya sebagai sudut pandang seorang perumus soal, ya secara logika saya bakalan agak agak ya, agak itu nggak banyak-banyak banget, agak tingkatin level soalnya sedikit kalau hari-harinya udah makin belakang. Kenapa? Jangan hujat dulu guys. Pak jadi baiknya ambil. Kenapa? Karena ya kalau kalian lihat ntar, semoga kalian nggak jadi salah satunya ya. Ntar itu bakalan banyak soal-soal yang bocor. Nggak bisa dipungkiri bakalan banyak soal yang bocor. Mau bagaimanapun teknologinya bakalan banyak soal yang bocor. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, sebagai seorang perumus soal, saya bakalan ningkatin level soalnya agak sedikit, sedikit ya, lebih di atas dari hari-hari sebelumnya. Karena udah soalnya udah bocor gitu. Oke, make sense ya. Tapi apakah level level soalnya itu gapnya terlalu jauh? Nggak juga. Jadi ya masih 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 setipe gitulah. Oke ya, nggak sebeda itu kok. Cuman kalau dibilang ada bedanya nggak ada. Dan ya disitulah variabelnya main ya. Skor kalian ditentukan ya. Antara variabel kesusahan level soalnya di hari tersebut dengan variabel IRT-nya. Saling berbanding terbalik kan. Semakin hari IRT-nya mungkin semakin turun atau semakin naik gitu. Sedangkan si level soalnya malah kebalikannya. Jadi kita harus menentukan titik si equilibriumnya gitu loh. Kalau mau aman, biar level soalnya nggak terlalu susah dan IRT-nya nggak terlalu rendah. Oke? Jadi itu tugas kita ntar habis ini kita bakalan cari titik equilibriumnya. Equilibriumnya. Nah, teknik UTBK. Bentar, saya jawab setelah ini ya guys ya. Hari keberapa saya. Teknik UTBK. eh jadi ntar UTBK itu kita daftar dulu. Silakan teman-teman nanti habis ini yang mau daftar. eh itu tuh bakalan terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Cuman jangan ngarap-ngarap banget ada gelombang kedua kalau kalian berada di kampus yang mungkin nggak rame-rame banget peminatnya.
bisa aja di satu kampus karena peminatnya udah habis gitu, atau kotanya udah habis, jadi nggak buka lagi gelombang kedua. Bisa aja. Jadi jangan sampai kalian ngarep misal nih, ah saya pengen gelombang kedua di ITB, ternyata ITB nggak buka gelombang kedua. Ya gimana dong? Berarti teman-teman jadinya harusnya jadinya harusnya daftar di kampus lain. Kan jelek dong kalau gitu dong. Jauh lagi jalannya ntar. Jadi ya antisipasi gitu. Jangan terlalu berharap gelombang kedua bakalan dibuka. Karena gelombang kedua itu bakalan dibuka kalau masih ada kota yang belum terisi. Jadi panik duluan. Udah dapat jatuh hari kedua nih, masih masih aman kok hari kedua. Masih awal banget. Itu yang pertama, pilih pilih tempat UTBK. Enggak, sorry guys, saya nggak bikin panik ya. Aku hari ketiga jangan panik guys, jangan panik. Nah, terus ada yang nanya, Bang, apakah harus milih tempat UTBK sesuai dengan pilihan jurusan kita dan kampus yang sama? Enggak juga. Misal saya pilih Universitas eh, Hasanuddin, tapi saya UTBK-nya di ITB, boleh nggak Bang? Ya boleh-boleh aja. Atau misal saya nih sedang kuliah di ITB nih, karena nggak pengen ketahuan sama dosen saya kalau saya pengen UTBK lagi, jadi saya daftar di Unpad tesnya. Tapi milihnya tetap ITB misal buat jurusannya ya nggak ada yang masalah gitu. Oke? Jadi nggak harus di tempat UTBK di mana jurusan kita berada, nggak harus. Terus apalagi ya? Itu pendaftaran. Terus ntar setelah itu coba kita lihat ya. Ini pendaftaran UTBK. Nah, pendaftaran UTBK-nya itu teknisnya seperti ini singkatnya. Mengisi slot dari hari pertama, sesi pertama di satu lokasi ujian yang sama. Jadi misal kita bicaranya di UGM gitu. Saya daftar pusat UTBK UGM. Nah, UGM bakalan ngisi teman-teman di hari pertama, sesi pertama dulu slotnya. Sampai kapan, Bang? Ya, sampai habis slotnya, sampai semua ruangan ujian mereka terpenuhi. Kalau udah penuh gimana, Bang? Bakal dialihin ke hari pertama, sesi kedua. Jadi dari hari pertama, sesi pertama, habis itu sesi kedua, ada nggak sesi ketiga? Nggak ada lagi kan? Berarti masuk ke hari kedua lagi, sesi pertama. Setelah hari kedua sesi pertama habis, hari kedua sesi kedua lagi yang dilanjutin. Gitu terus. Jadi ngisi slotnya dari atas ke bawah. Jadi makanya saya bilang tadi jangan terlalu berharap ada gelombang kedua. Karena belum tentu banget itu bakalan ada. Nah, konsekuensinya gimana Bang kalau sistemnya seperti ini? Nah, Bang kok yakin banget sih ngisi slotnya seperti ini ya? Sebagai sudut pandang seorang ini, anjay engineer ya. Itu tuh kalau sistem UTBK-nya mau mengisi slot random gitu, misal harinya dibuat random dan sesinya dibuat random tuh bakalan susah banget buat buat ini, buat apa ya istilahnya? Ya buat merekap semuanya gitu si ininya, operatornya. Bakalan sulit banget buat ngaturnya. Makanya yang paling logis itu adalah mengisi slot yang paling pertama. Jadi ini udah paling benar nih, nggak ada yang salah lagi. Nah, coba kita tes ya, coba simulasi nih. Bang, terus gimana Bang konsekuensinya dari ini? Konsekuensi dari ini adalah kita bisa eh, ngatur kapan kita mau UTBK gitu. Jadi kalau dibilang bisa pilih hari UTBK nggak bisa. Tapi bisa bisa apa ya? Bisa manipulasi, bukan manipulasi sih ya. Ya itulah pokoknya. Bisa membuat sebagaimana agar hari yang kita mau itu beneran didapatkan. Jadi nggak benar-benar milih, tapi dimanipulasi. Gimana caranya? Konotasi manipulasi itu agak-agak negatif ya. Nggak negatif kok maksudnya. Nah, misal pertama yang harus teman-teman buka adalah Telegram kalian. Jadi yang belum punya Telegram, kalau bisa download guys. Kalau nggak ada di HP bisa di laptop. Kalau misalnya memorinya penuh, atau pinjam punya orang tua, punya kakak, punya adik gitu nggak apa-apa. Pinjam dulu bentar gitu. Terus gimana? Kita search. Teman-teman mau UTBK di mana? Misal saya mau UTBK di UI. Saya ketik pusat UTBK UI. Nih ada nih yang muncul di atas nih.
Udah rame banget bahkan. Kita scroll paling bawah, kita lihat info-infonya kita baca nih. Wah, udah jauh banget ya ini UI ya. Dapat harinya. Coba kita lihat guys, apakah ada info yang menarik? Nih biasanya kalau ada yang nanya-nanya kayak gini nih, si Aul nih, nggak ada nomor kan ya yang ini. Si si Aul ini kalau ada yang nanya kayak gini biasanya mereka nih berarti baru daftar UTBK harusnya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau dia daftarnya jam 21.35, berarti, oh, sorry guys, share screen saya Telegram belum masuk ya. Saya ganti share screen dulu ya. Gimana cara ganti share screen? Ternyata belum kelihatan guys Telegram saya. Nah, ini Telegram saya nih. Nah, nih, ulang guys, ulang. Nggak kelihatan ternyata share screen saya. Ini jadi teman-teman tadi, saya ulangi, buka dulu Telegramnya. Buat yang nggak punya Telegram, silakan download dulu. Pinjam HP temennya, kakaknya, adiknya, keluarganya gitu. Terus gimana setelah itu? Setelah itu kalian search di atas pusat UTBK. Misal teman-teman mau UTBK di UI, berarti pusat UTBK UI gitu. Ini ada channelnya nih, ada grupnya nih. Teman-teman masuk, lihat informasi yang ada. Nah, kita scroll coba apakah ada informasi yang penting. Misal si Kubi ini, chat dari Kubi. Biasanya teman-teman yang kayak gini, yang nanya-nanya kayak gini yang baru, "Hai, aku mau daftar." Teman-teman yang eh, nanya kayak gini nih, biasanya mereka baru banget daftar UTBK pada saat itu. Jadi langsung nanya di grup nih, guys, ada yang sama nggak gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat jamnya, jam 21.48, kalau kita daftarnya tadi 21.48, kita bakalan dapat tanggal 5 Mei di pusat UTBK UI. Jadi misal teman-teman pengennya dapat tanggal 6, gimana dong kesimpulannya? Berarti bentar lagi teman-teman harus daftar UTBK gitu. Misal teman-teman targetnya tanggal 12, sedangkan si Kubi ini barusan banget tadi malam baru dapat tanggal 5. Berarti kan masih lama kan dari tanggal 15 sampai 12, dari tanggal 5 sampai 12. Berarti ya tahan dulu daftarnya gitu. Jangan FOMO-FOMOan kalau emang belum mau dapat hari itu gitu. Jadi sabar, tenangkan pikiran, atur strategi. Nih katanya tadi ada yang dapat tanggal 30. Nih bener kan? Udah ada yang sampai tanggal 6 bahkan hari ini gitu. Coba kalau kita buka pusat yang lainnya. Pusat UTBK apa yang ramai ya? Coba kalau ITB. ITB ini kebanyakan promosi sih di sini. Jelek-jelek yang lain, guys. Pusat UTBK UGM. Ya pokoknya teman-teman ntar cari aja channelnya gitu. Grupnya ada nggak ya? Ya pokoknya seperti itulah. Teman-teman ntar cari aja grupnya. Terus teman-teman lihat. Nah, kalau udah pengen udah da- udah mulai masuk hari yang teman-teman pengen daftar di situ, ya udah tinggal langsung gas daftar hari itu juga. Bang, bisa nggak eh milih ruangan fakultasnya, pengen tes di FKUI misal, pengen di ruangan FK gitu. Karena saya pengen daftar FK misalkan. Itu nggak bisa guys. Kalau si ruangannya kita nggak bisa milih. Jadi cuman bisa manipulasi harinya, bisa kita usahain harinya dapet, sama milih kampusnya. Tapi buat milih ruangan tesnya itu nggak bisa banget. Udah di luar naral, udah di luar nurul kalau itu mah. Sebenarnya bisa kalau dilihat polanya. Polanya itu sebenarnya sama aja. Jadi kayak misal milihnya FK dulu. Milihnya FK. Masuk slotnya di FK dulu, terus FKG, terus FKM, terus teknik misalnya bisa sebenarnya di dipahami polanya. Cuman nggak usah kali ya. Nggak ngefek juga mah ruangan mah. Sama-sama aja mah. WNS bang. WNS ntar cari aja di grup. Kalau nggak, banyak kayaknya teman-teman yang ini ya. Udah rekap grupnya di WA. Ntar coba kita up lagi. Gitu. Kita cari bareng-bareng. Ada kok di Tele. Nah itu, udah ada yang ngasih kan. Tuh, saya kirim ya. Semoga bukan link aneh-aneh ya. Ya, saya kan nggak tahu. Saya cuma copas itu dari si Ilham.
kita selesaikan dulu pemaparan materinya. Tinggal jadi itu tadi pendaftar UTBK. Jadi habis ini, habis Zoom ini tugas teman-teman itu adalah masuk ke grup tele pusat UTBK masing-masing. Selanjutnya, mekanisme UTBK. Ini mekanisme UTBK nanti setelah daftar, kita dikasih ruangan, kita dikasih jadwalnya, silakan di print. Printnya kalau bisa 3 lembar, 4 lembar nggak apa-apa, banyakin. Berwarna. Dan kalau bisa bagus lah ininya. Gimana indikasi bagusnya? Terlihat dengan jelas, muka kalian di situ tertempel dengan jelas. Tertempel, terprint dengan jelas itu. Harus berwarna kalau bisa. Terus apa lagi ya? Ya siapin berkas yang diminta gitu. Pulpennya, ya saran kalau bisa pakai pulpen yang enaken gitu. Jangan jangan sampai minjem pulpen ini apa pengawas gitu. Masa mau TBK pinjem pulpen orang gitu. Kalau bisa disiapin dengan matang. Terus mekanisme UTBK nanti di hari mendekati UTBK. Misal kita UTBK kapan ya pertama? 30 April ya kalau nggak salah. Berarti di tanggal 29 April kita udah bisa ngecek ruangan. Jadi jangan jangan berangkat, misal kalian berangkat UTBK-nya 30 April. Jangan berangkat ke kota kota tujuannya itu 30 atau 29 April juga gitu. Kalau bisa ya 2 hari sebelumnya gitu kalian berangkat. Kalau emang lokasinya jauh. Kalau dibutuhkan untuk menginap gitu. Karena harus ada cek ruangan. Bang, apakah cek ruangan wajib? Nggak wajib. Apa tujuan cek ruangan? Yang pertama, ya udah pasti buat tahu ruangan kalian. Kenapa? Karena kampus itu nggak sekecil sekolah, guys. Kampus itu luas banget. Nah, bayangin, kalian lagi telat datang UTBK pas hari H, terus nggak tahu ruangannya di mana baru mau nyari. Wah, panik kan tuh. Makanya dari itu, teman-teman harus ngecek ruangan UTBK. Saya sangat sarankan buat ngecek ruangan UTBK. Gitu. Biar tahu, biar hafal. Jadi jangan cuma dicek, dihafal juga jalan masuknya. Karena harus ya jauh banget lah, pokoknya luas banget lah itu kampus tuh. Terus untuk yang kedua untuk memastikan kalau teman-teman tuh emang terdaftar di ruangan itu, jangan sampai salah ruangan. Gimana caranya? Ntar teman-temannya UTBK tanggal 30 April misal, tanggal 29 tuh udah ditempel nama-nama teman-teman yang ada di ini yang UTBK pada tanggal 30 April di depan pintu masuknya ruangan masing-masing. Jadi sesi pertama dan sesi kedua udah tertempel namanya. Jadi teman-teman bisa mastiin apakah emang benar teman-teman terdaftar di ruangan itu gitu. Terus yang tanggal 31 April gimana Bang ininya? Nama-namanya biasanya bakal ditempel di tanggal 30 satu hari sebelumnya. Atau ada juga kampus yang nempel sekaligus semua semua gitu, ya lebih bagus lagi. Semoga kayak gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu ruangannya di mana. Cek ruangan UTBK, cek kondisinya seperti apa, medannya seperti apa. Teman-teman harus tahu estimasi waktu berangkatnya seperti apa. Jadi udah benar-benar siap gitu. Semua hal harus disiapin lah. Terus ntar tuh disuruh baris dulu. Ntar masalah yang teknis spesifiknya banget bakalan kita bahas lagi kalau udah mau TBK ya. Tadi ada yang nanya, pulpen-pulpen nggak di sini dibawa masuk tahun kemarin mah Kang, disediain sama putih. Oh iya, wah, berarti tergantung ini guys, tergantung ruangan. Berarti alhamdulillah dong kalau dikasih pak ini, dikasih pulpen ya. Lumayan kan, bayar 200-300 ribu dapat pulpen daripada nggak dapat sama sekali. Cuman kalau saya sih kemarin disediain, di ini ya, di dibawa sendiri gitu. Terus ya udah tinggal masuk doang baris. Jangan lupa minta restu orang tua, kakak, adik, guru dan lain-lain. Terus ntar disuruh ke WC dulu bagi yang mau. Jadi mau nggak mau, tidak tidak mau tidak ke WC aja guys. Mastiin kalian nggak mau ini lagi. Jadi pas di ruangan benar-benar fokus. Tunggu, tinggal ya masuk doang, tinggal duduk. Udah ada meja khusus buat kalian gitu. Ntar ada simulasinya kok. Kak, saya gaptek banget megang laptop gitu. Nyalain laptop aja takut gitu. Aman guys, ntar tuh di sana tuh bakalan ada simulasi dulu sebelum ngerjain soal aslinya. Simulasi buat memahamin gimana user interface-nya si ini UTBK-nya, platform UTBK-nya.
Oke, Bang milih, Bang milih tempat ujian. Oke, kalau gitu sekarang Q&A yang mau nanya kita jawab satu-satu ya. Dari atas tadi. Tapi harus mic. Oh, aduh. Oke, Kak review apa ya? Banyak ya pertanyaan. Kak review skor TO-nya tadi yang paling atas. Waduh, sebentar kalau gitu ya. Saya coba cari dulu guys. Selagi yang mau nanya, coba saya cari ya. Apakah masih ada skor UTBK saya? Aduh, ntar dikira flexing lagi. Waduh. Coba kita lihat berkas penting. eh Wah, alhamdulillah masih ada kesimpan guys. Cuman nggak ke sensor nih ininya. Nah, ini yang mau lihat nih yang nanya tadi nih, nanya-nanya banget nih. Ya, kita jawab saja nih. Nih, skor UTBK saya tahun 2023. Ya, keren banget. Rata-rata skor UTBK berapa? Ya, tinggal rata-rata sendiri ya, guys ya. Ya, seperti ini kira-kiranya. Ini PK nih, kalau teman-teman lihat, 889 tuh saya jawab 14 dari 15 soal. Satunya nembak, kayaknya salah. Jadi makanya itu. Berarti satu, satu soal terakhir itu, enggak satu soal terakhir sih. Soal yang di tengah itu nilainya bobotnya 110 berarti ya. Berarti emang susah. Itu PM yang cuma jawab 10. Iya benar. Mana PM saya? PM 823 itu cuma jawab 10 dari 20 soal. Yang diketawain sama pengawasnya. Katanya kok cuma jawab 10 soal. Sedangkan teman-teman yang lain kiri kanan saya itu jawabnya 20 soal semua. Nggak jawab 10 soal ya, maksudnya yang dikerjain itu 10 soal. 10 soal laginya ya nembak. Ini hasilnya segini. Tapi nembaknya nggak ini juga. Nggak, nggak asal doang nih saya kasih contoh. Mana pulpen? Nah, misal saya tulis di sini ya. Misal ada 20 soal PM. Satu, dua, tiga. Bentar. Eh, Nih, misal ada 20 soal PM. Atau jangan 20 deh, 10 aja deh ya. Kebanyakan nulisnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misal ada 10 soal PM. Dan saya cuma jawab 5. Misal 1 sampai 5 deh, jangan diacak deh. Sini A, saya jawab A. Sini saya jawab B. Sini jawab C. Sini jawab A. Ini C. eh, ini D deh, gitu. Misal. Misal saya jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal saya jawab 6 deh, PM. Empatnya kosong. Berarti kan ini kondisinya saya pada satu TBK saya udah nggak bisa ngerjain lagi nih. Udah semenit terakhir. Atau 2 menit terakhir deh. Gimana Bang? Ya kalau saya sih jangan langsung nembak kayak, kan ada tuh yang nembak kayak gini nih. C, 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 C. Ya nggak ada yang marah sih. Cuman kalau saya kemarin cara nembaknya agak mikir dikit. Gimana mikirnya? Coba kita lihat nih. Opsi A itu saya isi berapa nomor? Saya isi 2 nomor opsi A. Opsi B saya isi nomor berapa nomor? Satu. Opsi C saya isi berapa nomor? Dua. Opsi D yang saya isi berapa nomor? Satu. Kira-kira opsi apa yang belum muncul? Ya, betul sekali kawan-kawan. Opsi E. Makanya saya bakalan ngeblok E semua sampai bawah. Kenapa seperti ini? Kalau pemikiran pengalaman ini ya, sebagai perumus soal, itu tuh kalau kita punya 10 soal dengan 5 opsi, eh 90% tiap opsi itu memiliki jumlah yang sama. Jadi misalnya ada 10 soal 5 opsi, berarti tiap opsi itu dapat 2 jawaban yang benar. Jadi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E.
Tuh harusnya idealnya seperti itu kalau buat sebuah soal. Kenapa? Biar si anak-anak yang nembak dari 1 sampai 10 opsi A dengan anak lain yang nembak 1 sampai 10 opsi B dan anak lain lagi yang nembak 1 sampai 10 opsi C dan seterusnya 1 sampai 10 opsi D. Misal si satu lagi nih opsinya E. Nah, 5 anak ini itu dapat skor yang paling minimal semuanya. Biar mereka dapat skor yang paling minimal. Bang, kenapa sih dibuat minimal? Ya, kan mereka nembak gitu. Ini pemikiran sudut pandang seorang perumus, perumus soalnya. Jadi mereka nggak mau kalau ada keberuntungan yang berjalan di situ. Makanya dibuatlah sistem kayak gini. Jadi A-nya rata, ada berapa nomor jawaban. Soalnya kan si A kan ada 2 nomor kan yang benar. Si opsi A ada 2 nomor yang benar. Opsi B ada 2 nomor yang benar. Opsi C ada 2 nomor yang benar. D2, E2 otomatis eh skor mereka ini mirip-mirip gitu. Berada pada skor minimal. Bayangin kalau opsi A ada 5 yang benar. Terus opsi lain tuh cuma satu 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 gitu, satu 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 dua. Ya otomatis diuntungin dong si A karena nembak opsi A gitu. Ya padahal mereka ini sama-sama nembak aja gitu. Sama-sama nggak tahu gitu jawabannya apa. Padahal kan kalau sama-sama nggak tahu ya harusnya skornya sama kan. Ya aneh dong kalau seperti ini gitu. Makanya tadi logikanya jalan. Kalau ketika setiap opsi itu jumlah benernya sama. Makanya gimana cara kita mikir one step ahead dari itu? Ya dengan cara ini tadi. Ngitung opsi yang belum muncul sama sekali. Atau ngitung opsi yang paling dikit kita jawab. Oke ya? Sip. Oke ya. Eh, tapi dengan catatan yang udah kita kerjain itu udah pasti bener ya guys ya. Ya kalau kita ngasal juga nih yang 6 nomor ini nih, ya nggak guna juga teorinya gitu. Oke, ini udah ya, udah nggak kepo lagi kan sama skornya. Kita, ini gimana cara saya buat back stop start screen, bentar. Terus, ya udah kita Q&A lagi. Lanjut pertanyaan tadi. Masih banyak yang mau dijawab. Tutor nembak soal isian, Kang. Nggak ada, nggak ada tutor. Ya kalau nggak nol, jawab satu aja gitu. Yang paling mungkin jawabannya nol atau satu. Itu kalau kepepet banget ya. Karena nol, nol paling nol dan satu itu angka yang paling apa ya? Yang proposal paling senengi lah ininya jawabannya. Terus apa lagi tadi ya? Oh ya tadi hari ya ada yang nanya saya hari 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 apa UTBK-nya kemarin? Saya kemarin targetnya hari pertama sesi pertama UTBK. Hari pertama sesi pertama. Sorry guys. Hari ketiga sesi pertama. Hari ketiga sesi pertama saya ulangi. Gelombang pertama. Bang, kenapa milih hari ketiga? Kenapa nggak hari pertama aja? Karena berkaca dari tahun sebelumnya saya UTBK, tahun 2022, itu tuh ada kejutan baru yang diberikan kepada kita dari LTMPT. Dulu tuh namanya LTMPT. Apa? Yaitu pada saat itu jumlah soal UTBK, jumlah soal tiap subtes tuh dinaikkan dan waktunya dikurangi. Dan itu tuh baru ketahuan ketika sesi pertama hari pertama tesnya berlangsung. Jadi banyak yang nangis lah sesi pertama hari pertamanya tuh. Nah, buat mengantisipasi itu bagi teman-teman yang belum ini, ya saya sih rekomennya ya itu. Tapi ya bebas dari teman-teman. Kalau misal ada jadwal lain ya diserahkan kepada teman-teman sekalian. Terus kenapa Bang milihnya sesi satu nggak sesi dua? Karena secara ini penelitian otak manusia itu lebih fresh ketika di pagi hari daripada di siang hari. Jadi lebih bisa mikir ketika kita masih pagi-pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang Muslim, kalau siang itu sesi siang kita bakalan sholatnya di kampus. Kalau kita sholatnya di kampus, masjid kampus tuh kadang jauh dari ruangan UTBK kita. Artinya gimana dong, Bang? Artinya harus jalan lagi dong kalau kita mau sholat. Ntar waktu kelar sholatnya dengan waktu mulai ruangannya itu, udah mulai UTBK itu mepet. Jadi harus lari-larian. Jadi ya, ntar sampai di ruangan capek, haus.
Ya, kita kan nggak berharap itu terjadi kan. Jadi saya milihnya sesi pagi. Bang, kenapa gelombang satu? Kenapa nggak gelombang kedua? Nah, itu preferensi masing-masing, guys. Di gelombang satu itu kelebihannya. eh biasanya ya, biasanya. IRT-nya itu mungkin, mungkin berpeluang lebih tinggi. Mungkin. Cuman kemarin sih rata ya, biasanya dibanding gelombang dua walaupun nggak signifikan bedanya. Terus, eh tapi kekurangannya waktu belajar kita lebih dikit daripada gelombang kedua. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Bagi teman-teman yang udah siap banget UTBK, udah siap banget Bante UTBK, saya sarankan sih gelombang pertama ya. Tapi bagi yang masih ragu-ragu, masih banyak materi yang mau dikejar ya, gak ada salahnya gelombang kedua juga. Oke, jadi kembali lagi kesimpulannya, pahami strategi teman-teman masing-masing, pahami kondisi teman-teman masing-masing, seperti apa keperluannya masing-masing itu. Bagaimana kondisi kalian? Kalianlah yang menentukan. Oke ya, harusnya paham ya masalah hari ya. Kenapa IRT lebih tinggi di gelombang satu? Karena kalau secara logika ya, kan belum bocor soalnya. Jadi masih banyak yang, bayangin lah kalau kita baru dikasih soal gitu, misal kita ujian nih di suatu ruangan, baru banget dikasih soalnya. Tuh kadang kan masih fluktuatif kan nilainya. Ada yang banyak bener, ada yang orang yang dikitnya bener. Jadi masih fresh lah gitu IRT-nya. Sedangkan kalau kalau di gelombang kedua itu udah banyak bocor. Cuman apakah 100% seperti itu? Enggak juga. Jadi emang agak variabilitas banget gitu. Banyak banget variabel yang berpengaruh di situ. Bisa aja tahun ini gelombang kedua IRT-nya lebih tinggi. Bisa aja kan karena ada isian mungkin. Jadi who knows gitu. Jadi kembali lagi ke itu tadi. Nah, yang bocor belum tentu juga keluar, bisa juga. Jadi ya, ya itu tadi daripada mikirnya dari IRT-nya, mikirnya dari kebutuhan kalian aja tadi. Kalau misal udah siap ya gelombang pertama nggak ada salahnya. Tapi kalau belum siap ya gelombang kedua, itu aja. Simpelnya gitu aja. Cuman kekurangannya lagi apa? Kalau gelombang pertama lebih cepat, jadinya belajar mandirinya eh, lebih lama dibandingkan gelombang kedua yang mau persiapkan jalur mandiri. Ada kelebihan dan kekurangan lah masing-masing. Silakan pertimbangkan aja gitu. Jadi saya tegaskan lagi, IRT-nya itu bisa aja ini ya, beda-beda ya tiap tahunnya. Apakah lebih tinggi, lebih rendah. Tapi kalau mengaca dari kemarin-kemarin sih ya, ya masih gitu. Tapi jangan salahkan saya kalau misalnya ini. Itu tuh ini masih fluktuatif. Dibanding mikirin IRT, lebih baik mikirin strategi teman-teman buat ini, buat ngerjain soal. Terus kalau tahun 2020 itu, kalau tahun 2022 itu kalau bocor TKA-nya tuh agak beda soalnya. Jadi nggak ada masalah. Yang masalah tuh yang bocornya yang di TPS. Karena TPS tuh soalnya mirip-mirip semua. Jadi kayak misal sekalinya muncul flowchart gitu, di hari pertama ntar hari kedua muncul lagi flowchart biasanya ya. Hari ketiga, keempat, dan seterusnya. Kak, cara nempatin pilihan satu, pilihan duanya sesuai jurusan yang kita pengenin apa realistis aja lihat passing grade-nya. Ya lihat realistis, realistis lihat passing grade-nya guys. Nih logikanya nih gini guys. Misal FKUI skornya 600 buat lolos. Sedangkan stay ITB itu 750 buat lolos. Anggap aja. Nah, temen-temen tuh skornya, misal teman-teman naruhnya tuh FKUI di pilihan pertama, stay di pilihan kedua. Misal nilai teman-teman ternyata 760, itu kan harusnya lolos TITB kan. Tapi karena kalian nempetin FKUI di pilihan pertama, otomatis ya maksudnya mau setinggi apapun nilai kalian, mau setinggi, mau sejauh apapun dari standarnya STITB, ya lolosnya tetap FKUI. Karena FKUI passing grade-nya lebih rendah gitu. Ya kalau gitu, apa gunanya pilihan kedua kalau gitu? Kayak nggak dianggap juga kan? Kalau tinggi banget juga tetap lolos di sini. Kalau di antara 600 sampai 750 skornya ya tetap lolos di sini juga, yang di pilihan pertama. Jadi apa guna pilihan kedua kalau kayak gitu? Jadi yang benar tuh taruh passing grade yang paling atas di pilihan pertama. Terus yang passing grade yang agak lebih rendah di pilihan kedua. Biar kalau yang di atas nggak lolos, yang di bawah masih bisa
nahan nih skor kalian nih gitu. Kebetulan sekarang ada 4 pilihan, jadi ya lumayan aman kan ada 4 jurusan yang nahan gitu. Jadi gitu. Terus gimana dong yang nggak sesuai yang kita pengenin dong? Ya sesuaiin juga dong, sesuaiin juga dong sama yang kalian pengenin gitu. Kan bisa kan diatur nyari kampus dan jurusan yang kalian pengenin dengan passing grade yang lebih tinggi misal dibanding pilihan keduanya gitu. Bang, apakah nilai UTBK kita di bawah standarnya PTN-nya? Itu berarti langsung tidak lolos atau gimana, Bang? Enggak ada standar harusnya ya. Itu tuh misal ITB, misal jurusan FTMD gitu, Fakultas FTMD ngasih kuota 110 ke SMBT ini. Ya udah berarti ngambil 110 tertinggi aja yang milih pilihan pertama. Enggak milih pilihan pertama ya, yang milih FTMD. Baik itu pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi diambil 110 eh, nilai tertinggi. Contoh. Jadi nggak ada standar kayak misal, FTMD Pak Dekannya mau kalau skor UTBK-nya pesertanya itu harus di atas 700 semua. Nggak kayak gitu. Jadi diurut aja. 110 teratas, yang 111 itu di-cut gitu. Oke ya. Bang, apakah ada lagi kayak misal yang kemarin-kemarin tuh istilah nggak mau diduakan, nggak mau di ini kan? Nggak ada. UTBK itu siapa yang skornya tertinggi, mereka yang berkuasa. Jadi mau ditaruh di pilihan kedua, mau ditaruh di pilihan pertama. Kalau kalian skornya paling tinggi ya, nggak ada yang bisa ngalangin kalian buat masuk. Apalagi nih pertanyaan, assign-nya nggak ada cara sedikit pun, nggak ada langsung jawab. Ya, silakan ya berdoa kepada ilahi mengenai soal yang assign. Kak Andre tadi kepotong karena late, jadi beneran harus ambil awal yang awal ya Kak? Nggak beneran harus ambil yang awal juga. Kalau kalau kalian udah siap ya ambil yang awal. Kalau kalian belum siap UTBK ya hari-hari akhir nggak apa-apa. Ya tergantung kondisi kalian juga. Ada juga yang mentalnya suka down kalau misal hari terakhir karena lihat teman-temannya udah UTBK duluan ya silakan ngambil hari pertama kalau kayak gitu. Oke? Bergantung kepada teman-teman. Kak, kalau misal opsi udah muncul semua, Kak, ya udah bebas milih. Kalau misal semua opsi kayak tadi nih, yang nanya nembak, cara nembak. Misal opsi A udah muncul 2 kali, opsi B 2 kali, opsi C 2 kali, opsi E 2 kali, D 2 kali. Rata dong semua. Ya udah, berarti nembak bebas kalian aja mau milih yang mana. Suka-suka kalian. Mau nembak A, B, C, D, E gitu. Oke? Karena bobot ya jumlahnya sama semua. Apakah menurut jenjangnya alias harus S1 dulu baru D4 lalu D3 atau menurut ya, sesuai jenjang dan menurut skor UTBK. Karena biasanya jenjang itu bakalan selalu berbanding lurus dengan skor UTBK-nya. Jadi ya dua-duanya pasti masuk aja nih logikanya. Biasanya S1 bakalan lebih tinggi skornya dari D4. Harusnya ya. Biasanya 90% seperti itu. Jadi ya, ya benar jawabannya. Mau jawab soal nembak juga nalar dulu. Mau jawab soal nembak juga nalar dulu. Ya biar biar ya skornya tinggi kan. Kita istilahnya melangkahi melangkahi satu step pemikiran si perumus. Kalau perumus berpikir satu step lebih awal lagi dari kita ya kita mikir 2 step lebih awal lagi dari mereka gitu. Bang milih tempat ujian TBK-nya berbeda provinsi dengan daerah kita itu bisa nggak, Bang? Bisa. Bahkan kalau kalian misal berada di daerah paling ujung timur Indonesia, pengen UTBK di ujung barat Indonesia, nggak ada masalah. Sekalian jalan-jalan gitu. Atau misal mau UTBK di ITB gitu, biar ketemu saya. Waduh, ya nggak ada yang salah. Boleh-boleh aja. UPI malah udah ada grup WA pusat UTBK. Iya, biasanya grup WA-nya udah ada kalau misal udah kekumpul semua pesertanya. Cuman saran sih jangan jangan kebanyakan ngobrol di grup pusat UTBK itu ya, di grup ruangannya. Ntar nggak belajar kalau gitu. Soalnya kemarin kayak gitu banyaknya anak-anak. Kebanyakan ngobrol subuh-subuh pas puasa, malah nggak belajar. Gimana lagi yang belum saya jawab ya?
Ambil langsung dan pembahasan dari website apa? Bebas. Mau dari platform online, mau dari Twitter juga banyak tuh PDF-PDF soal. Atau minta ke grup teman-teman tuh di grup El Kampus, minta ke teman-teman yang lain, ya ntar dibagiin kan. Mesin susah nggak bang? Gak ada yang susah kalau belajar. Kak, ada rencana ambil sistem informasi, tapi aku gak punya basic programming. Jurusan susah nggak sih, Kak? Aku lihat situ banyak yang bilang mereka nggak ngerti apa-apa dan kayak merasa buat apa ambil jurusan itu. Jadi, ya kebetulan saya merasakan seperti itu, guys. Ngambil teknik informatika, tapi baru megang laptop di 1 tahun terakhir ini, gitu. Selamanya itu belum, selama itu sebelumnya itu saya belum pernah, bukan belum pernah sih ya, jarang megang laptop sendiri gitu. Karena emang nggak punya laptop sebelum itu. Gimana? Chaos nggak, Bang? Ya awal-awal chaos emang masuk teknik informatika, sedangkan kita baru megang laptop berapa bulan doang. Cuman lama-kelamaan kalau kalian punya usaha yang tinggi, punya etos kerja yang besar, punya semangat belajar yang berkobar-kobar, itu tuh ntar bakalan ini kok, bakalan bisa adaptasi dan bahkan melebihi teman-teman yang lain. Nggak ada salahnya start di belakang sekali lagi. Yang salah itu kalau nggak berjalan, nggak berlari, nggak bergerak. Info gratis dong teman-teman tuh banyak tuh di Twitter, Pamify, Ruang Guru, Analitika, Sainsin, dan lain-lain. Dulu kakak latihan soal berapa nomor satu hari? 80 nomor. Waduh. Iya, 80 nomor. Tapi nggak semuanya ngitungan ya. Ada yang kayak cuman PPU, ya tinggal tap-tap doang gitu. Apalagi ya? Kak, belajarnya berapa jam sehari? Saya nggak ngitung dari berapa jam. Saya ngitungnya kalau lagi ada waktu ya belajar. Kalau misal sekarang kosong ya ya udah belajar gitu. STK isinya sepuh semua WK WK WK. Amin, dah amin amin amin. Nggak ada yang sulit kok. Apalagi ya? Ada nggak yang belum saya ini? Kak review mana tadi review? Kak review itu TO yang salahnya aja tuh review semua soalnya. Review semua soal di TO-nya guys. Karena bisa aja walaupun kalian benar itu kan bisa aja kalian cuma nembak, cuman ngeblok, cuman feeling atau cuman ngitung-ngitung yang nggak selesai gitu. Kebetulan aja bener. Ya tetap dibahas. Atau bahkan kalian udah bener caranya, cuman ternyata di pembahasan tuh ada cara yang lebih efektif. Nah itu perlu kalian pelajari juga kan. Jadi kesimpulannya review semua soalnya. Kalau udah sama caranya ya udah skip gitu. Oh nomor ini nih saya ternyata caranya sama dengan yang di pembahasan ya udah skip aja. Kalau beda ya baru dibahas. Senior sekarang apa tuh tadi katanya? Oh iya kita tutup dulu recordnya ya guys ya, biar nggak rekam kayak ini.